Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Selasa 20 Juni 2023. Sebelum kita masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini Tuhan, kami diberi umur panjang luar biasa. Terima kasih. Sebentar kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan kita terdapat pada Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Lukas 12 ayat 1 sampai 12. Pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada satupun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada satupun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi, barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin, firman Tuhan. Tema pagi ini adalah takutilah Dia. Bagi seorang pemula, tentu hal-hal yang kita takuti telah kita ketahui. Takutilah Ia, tampil di hadapan orang yang ahli ataupun pro pada bidang itu. Sebagai contoh, seorang pemuda yang baru selesai mengikuti program kursus keyboard akan mengiringi ibadah yang kemudian dihadiri juga oleh seorang pakar musik yang sangat ahli memainkan keyboard. Tentu akan muncul perasaan takut dan tak percaya diri karena merasa kemampuannya masih rendah dan harus didengar dan dilihat langsung oleh sang ahli. Perasaan demikian muncul pula di hati para murid yang mengikuti Tuhan Yesus. Mereka merasa kemampuan mereka belum maksimal sehingga masih sangat takut dan tidak percaya diri ketika berada bersama-sama orang Farisi yang tahu banyak tentang Taurat dan tradisi Yahudi. Ditambah lagi saat banyaknya orang yang berkerumun dan berdesak-desakan ayat yang pertama, tetapi Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa orang Farisi itu tidak perlu
mereka takuti karena mereka hanya tahu teori tetapi hidup mereka penuh kemunafikan. Ayat yang 1b. Yang perlu mereka takuti hanya Tuhan yang punyai kuasa. Ayat yang kelima. Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya, baik burung-burung maupun manusia. Ayat yang ke-6 dan 7. Karena itu, para murid harus taat kepada Tuhan, menjadi pelayannya yang setia, dan yang terpenting takut kepada Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, dan sesungguhnya berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, hanya kepadanya kita menyerahkan hidup dan takut kepadanya. Takut kepada Tuhan berarti taat pada perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Jangan kita terbawa oleh cara hidup yang munafik, yang penuh kepalsuan. Waspadalah, hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ibrani 3 ayat 12. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.